Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada malam hari ini kita temukan Allah seperti tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tatap layar. Ya, apa kondisinya kita, semuanya kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Amin. Salawat dari salam semoga selalu Nabi Muhammad yang kita cintai dan kita rindukan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, suaranya mendayu-dayu. Apakah suara saya jelas? Belum saya lanjutkan. Sempat putus-putus tadi Coach, tapi udah Putus, Pak. sekarang udah oke sih, aman. Sekarang sudah oke ya. Sudah di dekat wifi ini. Oke, sekarang udah oke. Alhamdulillah kita lanjutkan ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan kita lancar, bermanfaat semuanya, untuk melancarkan usaha yang kita miliki. Dan bagi yang belum berusaha, insya Allah dari Muria Bisnis panjenengan sudah punya usaha, ya. Setidaknya minimal usaha digital marketing juga. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, selamat datang. Saya mengucapkan pertama yang dari SMA 1 Jekulo yang tentunya pada malam hari ini baru pertama kali ikut Zoom ya. Dan juga Bapak Ibu yang baru masuk di grup WhatsApp kami. Selamat datang yang baru mengikuti pertama kali, yang kemarin peserta halal bihalal itu. Selamat datang kami ucapkan. Dan insya Allah tidak ada ruginya kita mengikuti pembelajaran manapun itu. Pertama di sini di Muria Bisnis yang mungkin kita masuk ada yang secara gratis ya, iya gratis, dan bahkan untuk member bisa menjualnya. Ya, tentu itu akan memberikan tambahan manfaat untuk kita semuanya. Tidak ada ruginya, pasti ada untungnya. Kita bergabung belajar bersama di Mulia Bisnis. Bapak Ibu sekalian, sebagian di antara kita sudah tahu apa sih Mulia Bisnis itu dan siapa saja ada di dalamnya. Yang sudah mengikuti pertemuan demi pertemuan tentu sudah tahu. Misalnya memang Mulia Bisnis ini adalah sebuah komunitas ya. Kami ini sebutnya adalah komunitas digital marketing yang mana kami ingin membersamai para pelaku-pelaku usaha terutama UMKM sehingga bisa melanjutkan usahanya di dunia maya di internet. Ya, minimal halaman 1 di Google ya, dan bisa bertahan lama. Nah, karena tidak semua dengan kita bisa bertahan lama ya. Karena ada pesaing-pesaing yang lain yang memiliki website juga kuat-kuat, maka kita perlu menguatkan posisinya kita. Nah, bagaimana caranya itu semua? Bapak Ibu sekalian, kita ini kan kemarin sampaikan ya, ibarat satu lidi, gitu. Ibarat sebuah lidi, yang mana ketika beberapa lidi itu bergabung menjadi kuat, itu bisa menyapu halaman menjadi bersih. Intinya bermanfaat dan kuat. Nah, beda dengan kita sendiri-sendiri. Dengan adanya komunitas Muria Bisnis ini, kita bisa saling menguatkan. Kenapa? Kita punya satu usaha, dan teman-teman yang lain juga punya usaha yang lainnya. Nah, ini kita bisa saling support untuk meningkatkan traffic. Bagaimana itu meningkatkannya? Ya, kita kunjungi postingan teman-teman kita. Nanti ketika teman-teman sudah postingan di Muria Bisnis, silakan linknya di-share supaya apa? Supaya teman-teman juga mengunjungi. Atau minta tolong dicari dengan kata kunci tertentu ya, kata kunci ini, tolong dicari dengan kata kunci ini. Nah,
Di dalam grup ini ada sekitar 700 atau 800 bahkan ya, kayaknya 800 deh. Ada 800 anggota. Misalkan sepertiganya saja atau separohnya bahkan ya yang mengklik itu sudah luar biasa, itu sangat kuat. Jadi salah satu strategi untuk menguatkan postingan kita adalah dengan cara membukanya. Ketika dibuka banyak orang, maka postingan akan semakin kuat. Nah, maka itulah kita perlunya berkomunikasi. Lidi-lidi yang satu-satu tadi bergabung menjadi satu sehingga kuat. Nah, bisnis kita akan lebih kuat, postingan kita akan semakin kuat. Ketika ada orang yang mencari, maka akan lebih mudah ditemukan di Google. Itu salah satu rahasianya, kita mendatangkan traffic secara organik dengan cara share link yang sudah kita buat postingannya itu digunakan dengan mas ya ke grup, share di grup supaya teman-teman yang ada di grup yang membuka grup itu bisa membuka postingan. Dengan begitu akan semakin menguatkan ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan untuk share link ke grup sehingga teman-teman yang ada di grup bukanya. Lumayan lah ya. Jadi 800 orang yang klik itu sudah cukup kuat ya. Apalagi bisa sepertiga atau bahkan separuhnya. Tuh. Jadi tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan untuk share linknya. Nah, karena kita adalah satu komunitas. Bahkan kita tidak hanya misalkan mau belanja nih, tidak hanya melalui website saja. Di grup tanya nih, adakah yang punya produk ini? Ini pernah saya tanyakan ya waktu kemarin saya butuh apa ya, sewa mobil. Tapi ternyata belum ada. Ternyata penuh ya jadwalnya. Lagi butuh apa? Silakan cari di grup. Siapa yang jual durian misalkan. Nah, lagi nggak musim durian tapi cari durian ya kan. Tapi durian bibit tanaman dan sebagainya. Silakan dengan cari di sana. Dan bisa berbelanja secara langsung. Kan bagi yang belum punya bisnis, silakan pilih bisnis yang dimulai bisnis. Ya, free to ownernya misalkan. Ya. Oh, saya pengen menjualkan nih, ikut menawarkan umroh. Ya, ya bisa kalau umroh sudah disampaikan ya kemarin ya, mulai bisnis sekarang membuka agen umroh. Jadi dengan yang mau berafiliasi, mau menjadi bagian dari kami untuk menawarkan, silakan nanti bisa menghubungi Coach Yusuf. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini cukup menarik ya, karena kita akan belajar SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana postingan kita itu bisa nangkring awet di Google. Bisa Google. Bagaimana mengepung Google dengan postingan kita. Ya. Ini sudah saya praktikkan ketika panjenengan mencari usaha saya ya, public speaking party ya. Insya Allah satu halaman itu banyak ya, banyak postingan dari saya, meskipun berbeda website ya. Bahkan cari nama saya pun insya Allah ada. Ya, cari nama saya ini Evan MJD ya. Google nanti akan beberapa itu ada ya, akan ditunjukkan itu. Itu asiknya kita bisa mengetahui bagaimana menghubung Google sehingga ketika ada orang misalkan ada yang bisnis catering, cari catering paling murah di Kudus. Dalam satu halaman, Mbak, kita bisa catering kita semua kan asik tuh. Halaman 1 di nomor 3 mungkin punya kita. Halaman di apa namanya? Nomor postingan nomor 4 punya kita lagi. Nomor 5 punya kita lagi. Maka kemungkinan besar akan closing itu sangat memungkinkan sekali. Jadi malam hari ini hal teknik, saran saya gunakan 2 gadget. Ya. Bisa menggunakan HP 2 ataukah siapkan laptop nih.
Ya, siapkan laptopnya. Saya juga siapkan laptop nih ya. Nah, untuk prakteknya, sehingga satu untuk menyimak Zoom, satu lagi untuk praktek. Nah, mungkin bisa di yang punya pasangannya, pinjam HP pasangannya itu untuk praktek. Soalnya isinya masih anak-anak sekolah nih, pinjam punya ayahnya, punya ibunya, atau punya siapa, ya. Yang punya ngembaliin malam nanti ya. Oke, itu aja opini dari saya. Sedikit penyampaian bahwasanya malam hari ini kita akan membahas hal yang teknis, maka siapkan perangkatnya kalau bisa dua. Jangan menggunakan satu HP. Kalau satu HP ya bisa, tapi kan kita tidak bisa fokus menyimak nanti, ya. Kita tidak bisa melihat contoh-contohnya secara langsung. Maka silakan siapkan dua gadget, bisa HP dengan HP ataupun HP dengan laptop. Oke, siap belajar semuanya? Kalau sudah siap menyimak, silakan tulis di kolom chat ya. Jadi kami tahu ini ada ada berapa ini? Ada 15 orang ini benar-benar aktif, apakah hanya dinyalakan kemudian ditinggal ngopi ya? Boleh menyimak ngopi. Saya malah bikin kopi ini. Oke, Pak Budi Pati, oke ada ya, hadir juga, alhamdulillah. Siap, oke, Pak Sari. Siapa lagi yang sudah siap? Yang sudah siap tulis di kolom chat. Kira ini siapa yang benar-benar aktif ya, akan bisa tahu. Oke, siapa nih yang sudah siap, saya cek ya. Ada Pak Boswa, Pak Arif siap. Oke, siapa lagi nih? Nah, baru dua nih ya. Ya ya. Tulis di konsep siap. Nah, oke ya. Pak Abdul Haris. Ini kedua. Ya, boleh ditulis dulu di kolom chat. Karena ini butuh praktek, maka butuh keaktifan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Jangan hanya menyalakan Zoom kemudian ditinggal ya. Dan oke, sudah beberapa sudah menyatakan siap, maka materi pertama ini ya, adalah materi yang akan mempermudah kita semuanya. Apa itu materinya? Yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Yusuf ya. Oke, Coach Yusuf ya, ini ya, yang pertama. Oke, Coach Yusuf benar? Halo, sudah siapkah Coach Yusuf? Sudah siap, Coach. Siap. Oke, siap. Oh ya, info nih baru yang baru datang bisa tulis dulu ya nama dan domisilinya, atau kalau dari SMA 1 Pulau ya nama kemudian SMA 1 Pulau gitu ya, supaya kami tahu dari SMA 1 Pulau ini siapa saja yang hadir. Ya, silakan. Kalau sudah siap semuanya, maka akan disampaikan oleh Coach Yusuf. Coach Yusuf ini adalah ketua dari muriabisnis.com, dan beliau ini tidak hanya megang Muria Bisnis saja, tapi juga platform lainnya. Ya, beliau juga tergabung di Tangerang ya Coach ya, Tangerang, kemudian ada IKN Maju, ada juga di mana nih, Semarang ya, Semarang itu namanya saya kalau salah. Oke, itu saja tanpa panjang lebar dari saya, langsung saja pada Coach Yusuf, persilakan. Baik, Silakan, Assalamualaikum Coach Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas para member sekalian, para coach semuanya. Jelas, alhamdulillah. Ya, dari sana. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudah oleh Allah untuk bisa tatap muka lagi, kita sama-sama menimba ilmu lagi, sama-sama bersinergi untuk bisa mengembangkan bisnis kita, ya para member sekalian, para coach semuanya, yang mana
pada malam hari ini spesial ya karena insya Allah pada minggu depan itu kita akan ada kelas offline ya, yang mana ya, kalau menurut saya ini luar biasa ya Bapak sekalian. Karena ketika Bapak Ibu hadir besok kelas itu ya, di hari Sabtu itu, yang nggak datang rugi ya. Kenapa kok bisa nggak datang rugi ya? Karena amat sangat powerful sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kenapa kok bisa se-powerful itu ya. Jadi kelas kita besok hari Sabtu itu ya, Sabtu 26 April itu ada kelas offline di rumah saya. Kita tadinya mau bahas tentang landing page ya, tapi ternyata kayaknya kita undur dulu landing page-nya. Lebih baik kita sementara kita bikin kelas ini dulu aja, SEO powerful ya, karena kemarin kita sudah mendapatkan ini teman-teman baru, saudara-saudara baru dari SMA 1 Jepolo, dan juga sahabat-sahabat baru dari yang ikut halal bihalal hari Jumat kemarin. Yang mana kalau kata saya, kalau kita semuanya gabungkan ya, beserta nanti juga para member yang lain, kita bergabung itu akan sangar ya, Bapak Ibu sekalian. Kita nantinya akan bersatu menjadi pasukan kepung Google. Ya. Ini saya sampaikan di sini, Anda tidak hadir, Anda yang rugi. Ya. Dengan nggak hadir, bagi kami para coach nggak masalah, tapi Anda sendiri yang rugi. Kenapa kok bisa rugi? Nanti kita sampaikan ya, insya Allah ya. Sebelum kita jabarkan lebih jauh, Bapak sekalian ya, saya sampaikan dulu bahwasanya di dalam dunia digital marketing itu ada 3 sesi, Bapak Ibu sekalian ada. Dalam segi periklanan itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya ads atau iklan. Nah, ads atau iklan ini dia sifatnya memaksa orang atau menawarkan orang. Ya, jadi misalnya kita sedang buka aplikasi YouTube misalnya, atau kita lagi buka TikTok, atau kita lagi buka website apapun lah ya. Nah, tiba-tiba ternyata ada iklan masuk dari Shopee misalnya, ada iklan masuk dari aplikasi apa gitu. Nah, mereka itu sejatinya sedang mengeluarkan budget iklan untuk menawarkan produknya. Ya, jadi sifatnya itu memaksa atau sifatnya menawarkan. Ya, Bapak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua ada yang sifatnya SEO. SEO ini adalah pengoptimalan mesin pencari. Dalam hal ini bisa Google dan lain sebagainya ya. Terutama Google ini ya, mesin mencari. Nah, kalau di mesin mencari ini, dia sifatnya bukan menawarkan. Dia sifatnya bukan memaksa. Tetapi ada orang butuh, ya kan? Kita yang ada di halaman terdepan gitu. Jadi uniknya orang-orang SEO, ini dia dicari orang Bapak Ibu sekalian. Bukan kita yang menawarkan pada orang, enggak. Orang yang nyari kita. Karena dia yang butuh ya kan. Kalau orang butuh pasti dia nyari. Kalau dia nyari pasti dia siap bayar. Nah, inilah uniknya orang-orang SEO. Jadi orang SEO itu dicari orang Bapak Ibu sekalian. Bukan kita yang ngemis-ngemis harus dibeli produk kita, enggak. Nah, ini kecanggihan dari SEO. Nanti insya Allah lebih kita jabarkan lagi kenapa kok SEO itu sangat luar biasa banget ya, sangat powerful sekali. Nanti kita insya Allah kita akan lebih bahas. Yang ketiga, gabungan antara orang nyari sama menawarkan. Contohnya apa? Contohnya seperti orang beriklan di Google, ya. Orang berikan di Google, jadi ketika ada orang nyari, ternyata yang beriklan itu dia urutan paling atas tanpa dia main SEO. Ya, contoh seperti ini ya, saya kasih contoh nih. Kita buka google.com dulu. Kita buka google.com ya. Contoh misalnya kontraktor syariah Jakarta. Ini kan kita misalnya ibaratkan seperti orang yang mencari ya, kita butuh seorang kontraktor yang itu dia menggunakan sistem syariah yang ada di Jakarta ya kan. Nah, kalau dalam lingkup ini itu masih di ranah SEO Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita scroll ya, di sini ternyata ada yang beriklan misalnya. Mana ya di sini? Nggak ada yang iklan ternyata. Ya, nggak ada yang iklan. Coba ini jasa desain masjid ada nggak yang beriklan?
Biasanya di saya memang saya ini saya ilangin yang beriklan di situ ya. Intinya Bapak sekalian, ketika kita buka kata kunci apapun di sini ya, jasa renovasi rumah misalnya, renovasi rumah Jakarta. Coba. Di sini juga nggak ada ya. Memang di saya berarti nggak ada. Tapi Bapak Ibu mungkin kalau nyari di device-nya masing-masing, ketika di sini kita nyari misalnya orang butuh jasa renovasi rumah Jakarta gitu ya. Nah, jadi si Google itu akan eh, menonjolkan yang paling atas itu orang-orang yang beriklan. Nah, di sini nanti akan ada contoh misalnya ya, rumah 123 di sini ada tulisan bersponsor. Nah, itu dia menggabungkan antara kebutuhan dan juga iklan. Makanya tidak heran ketika orang iklan di Google itu dia paling mahal. Karena apa? Orang tanpa belajar SEO, ya kan, tiba-tiba bisa muncul halaman satu paling atas karena dia iklan itu, ya. Nggak perlu bayar karyawan yang ahli SEO, tapi tiba-tiba bisa muncul di halaman satu, ya. Nah, kalau kita sebagai pemain SEO, ya, itu kita kan mungkin budget iklan kita rendah ya, kita nggak punya budget iklan, tapi kita punya ilmu. Kita punya ilmu SEO yang mana kita bisa gunakan itu, ya. Kita main kata kunci, kita bisa halaman satu juga seperti ini nih, Kontrator Syariah Jakarta. Ini halaman satu yang Muria Bisnis tuh. Ya, ini juga punya saya bawahnya nih, Fatma Kudus ya. Nah, terus sekalian. Jadi itu tadi ya, dalam dunia periklanan dari internet itu ada tiga. Ada iklan, ada SEO dan iklan campuran ya. Nah, bagi kita yang punya duit besar, ya, punya duit miliaran, punya duit ratusan juta, silakan iklan. Karena kita berikan hari ini, besok kita bisa dapat cuan. Ya. Tapi bagi kita yang budget iklannya rendah atau kita nggak punya uang buat iklan sama sekali, kita harus belajar SEO, Bapak sekalian. Bagaimana pengoptimalan Google, bagaimana pengoptimalan mesin pencari. Ya, kita harus belajar SEO. Karena SEO ini cenderung lebih murah daripada kita beriklan, ya kan? Gak usah ngeluarin budget iklan per hari, tapi kita bisa dapat cuan dari situ. Nah, Bapak sekalian, yang saya ingin sadarkan bagi Bapak Ibu sekalian, ya, tahu nggak? Ternyata kita tuh sedang dijajah, Bapak Ibu. Ya, lihat ini. Saatnya kita sadar dan bersatu menguasai pasar digital di kota sendiri. Bangkitkan kekuatan lokal, dominasi Google dari kota kita. Ya. Kalau dulu orang-orang di zaman 2015 ke bawah, ya, 2015 ke bawah, itu mereka sangat paham betapa pentingnya bikin website. Betapa pentingnya punya website yang ada di halaman depan Google. Tapi semakin ke sini, 2015 ke sini, semakin sedikit sekali orang yang paham pentingnya punya website. Sangat sedikit sekali yang paham, yang sadar pentingnya punya website. Mereka cenderung optimalnya di sosmed, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan seterusnya. Ketika mereka sudah punya brand yang sudah punya nama, ya, misalnya contoh fashion ya, punya suatu konveksi besar dan juga ada artisnya juga, sudah punya konveksi besar, sudah sampai mana-mana pengirimannya, sudah besar namanya. Kita kasih contoh misalnya namanya Berkah Fashion gitu ya. Ternyata dia hanya optimal di TikTok aja. Dia hanya optimal di Shopee aja, dia hanya optimal di berbagai macam platform digital marketing yang lain lah. Tapi dia lupa bikin website. Akhirnya orang-orang SEO yang dia ngerti potensi pasar ini, ya, akhirnya dia bikin nama brand tersebut, diambil, dicomot nama brandnya. Dia bikin ya, si ahli SEO itu bikin berkahfashion.com, udah diambil duluan. Ini merupakan suatu kerugian Bapak sekalian. Nah, ketika orang sudah sadar, wah, nama saya diambil sama orang lain nih, Berkah Fashion. Nah, ternyata ketika pengen diakuisisi lagi website tersebut, bayarnya mahal.
Ini semua karena kebodohan. Ya, nggak ngerti pentingnya website. Sebelum bikin sosmed, sebelum bikin platform, website dulu nomor satu. Ya, jangan sampai malah terakhir websitenya. Salah. Nomor satu itu website. Jangan sampai kita brandnya diambil sama orang lain. Nah, dan naudzubillah-nya Bapak Ibu sekalian, saya mau tampar-tampar Bapak Ibu sekalian biar paham dia. Kota kita sedang dijajah secara digital. Sadar atau tidak sadar, kota kita sedang dijajah. Ya. Kenapa? Website usaha lokal itu kalah bersaing di Google. Dominasi keyword, dominasi kata kunci, ya, usaha kita yang lokal ini didominasi sama orang-orang kota besar yang pinter-pinter. Akhirnya apa? Klien pembeli yang nyari di Google direbut sama marketer dari luar kota. Ini kan sayang banget. Orang nyari konveksi di Kudus, dia mau beli 100 ini bisnis misalnya, kaos. Tapi ternyata yang nyangkut websitenya orang luar kota yang pinter-pinter. Dari Jakarta kayak, dari Bandung kayak, dari Solo, dari Jogja, macam-macam. Yang semestinya itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Bisa dapat rezeki kita itu harusnya. Malah dicolong sama orang kota lain. Gimana ini? Ya. Dan kita hanya jadi penonton di kampung sendiri. Cuma nonton doang. Tadi sudah kita sampaikan. Orang kalau main SEO Google itu orang yang nyari, bukan kita yang nawarin. Orang yang butuh. Ya. Nah, Bapak sekalian kalau nggak percaya silakan kita buka. Kalau nggak percaya, ya kita coba buka Google. Nanti saya dikira bohong lagi. Kontraktor Kudus. Coba scroll ke bawah. Saya yakin ini induk kontraktor bukan orang Kudus. Saya yakin ini arsitek bukan orang Kudus. Ini murid bisnis kita, ya ini saya, alhamdulillah nomor 1. Ruang perdana ini saudara saya nih, ya nomor 1 alhamdulillah. Ini belum tentu Revandra, belum tentu orang Kudus. Ya. Terus kita halaman kedua. Ini Ragapul, belum karuan orang Kudus. Indokontraktor lagi. Sarana Abdiraya, belum karuan orang Kudus. Ini malah Karawang tuh. Lihat, Karawang. Ya. Madinah ini apalagi orang Jakarta ini mah. Ya, bukan orang Kudus ini. UC Persada ini juga bukan orang Kudus. Lidir Kontusi ini juga di mana-mana nih. Ini juga bukan orang Kudus. Kok kita sebagai pribumi sini, orang Muria Raya, orang Kudus, kok diem aja, cuma nonton doang. Jadi penonton doang. Usaha kita diambil sama luar kota. Ya. Coba lihat nih, kalau nggak percaya lagi. Konveksi Kudus. Nih, saya juga yakin ini bukan orang Kudus nih. Istana Konveksi nggak tahu lah ya. Indo Konveksi juga bukan pasti nih. Tokopedia apalagi, ya. Ini semuanya bukan orang Kudus. Lazada, macam-macam, Wijaya ya, macam-macam lah ya. Akhirnya kita sebagai yang punya kota, yang tinggal di sini, cuma gigi jari doang. Ini Semarang tuh. Rezeki kita dicomot sama orang-orang kota besar. Kok kita diem-diem aja? Kok tenang-tenang aja gitu loh. Jangan Bapak Ibu, gerak. Bikin website. Kok diem-diem aja dijajah sama orang? Oh, ada penjajah masuk ya, silakan masuk aja, ambil harta saya. Keluarga saya ambil, rumah saya ambil. Kok diem aja? Bangkit Bapak Ibu, jangan diem-diem aja ini. Ya, mau sampai kapan kita tidur ini? Ya, jadi penonton doang. Lanjut ya. Nih, SEO marketer dari kota besar mendominasi Google. Dari Jakarta, dari Bandung, Surabaya, macam-macam. Website mereka ranking 1 di keyword bisnis kita coba. Bukan bisnis dia, bisnis kita. Yang interior diambil, yang WiFi diambil, yang konveksi diambil, kontraktor diambil. Sehingga peluang lokal kita direbut dari luar. Ini menyedihkan, Bapak sekalian.
Ya. Nah ini alasan kenapa kita harus bangkit. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Potensi pasar lokal sangat besar. Bapak Ibu kalau mau tahu, setiap hari di kota ini ada perjualbelian. Tapi kok nggak mampir ke kita? Karena itu diambil sama orang kota besar tuh. Harusnya bisa muter di kita sendiri nih. Ya, kita tahu Medan, karakter konsumen kita tahu. Punya jaringan offline yang kuat. Nah, kita berkomunitas seperti ini supaya apa? Jaringan offline kita kuat. Berkomunitas. Jangan main sendiri. Jangan pengen sugih dewe, jangan. Dan juga kita punya semangat untuk tumbuh bersama. Nah, Bapak sekalian. Ini, saatnya kita bangun pasukan raksasa digital lokal. Sudah cukuplah kita ya tidur, kebanyakan tidur kita itu. Nggak sadar. Ya. Maka kita perlu buat banyak website SEO untuk setiap jenis usaha. Mau usaha kecil, mau usaha besar, kita mainkan semuanya. Kita dominasi kota sendiri. Semuanya, jasa bikin sendal, jasa bikin topi, jasa duplikat kunci, bikin websitenya. Pecel lele, catering, masa semuanya lah, jasa angkut, jasa muat, kita bikin websitenya semuanya. Kuasai kita di tempat kita sendiri. Ya, kuasai Google dengan konten berkualitas. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah sangat dimanjakan ini. Punya platform yang bagus, ada Muria Bisnis, ada iknmaju.com, platformnya kami, ya, yang mana sekali posting bisa langsung tembus sama satu. Ini sudah dimanjakan banget Bapak Ibu. Ya, kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih meraba-raba, ini saya mau bikin website gimana ya? Sudah bikin website pun nggak bisa halaman satu. Nah ini Bapak sudah ketemu caranya nih, sudah ketemu kuncinya. Tinggal mau nggak kita kolaborasi sama-sama nih, antar pelaku usaha digital lokal ya. Yang punya usaha sama digital marketer sama-sama kita bersatu. Yang pelaku usaha bagian yang ngurusin teknisnya. Yang kita yang pinter digital, kita yang bagian masarkannya. Ya. Dan kita sebagai pemain digital Bapak Ibu sekalian, kita punya bargaining power yang sangat besar. Ketika kita dapat customer dari website, ya, dan si vendor kita nggak mau ngurusin misalnya ya. Contoh seperti tadi malam, saya barusan aja tadi malam itu. Saya punya vendor tukang itu dari ini ya, dari Undaan. Nah, saya dapat customer dari website ya untuk renovasi di daerah Wergu. Nah, ternyata ketika sudah sampai di sana, kita survei ke lokasi, ternyata nggak nyanggup. Nggak nyanggup si tukang saya itu untuk ini renovasinya karena dia mau bangun lantai kedua gitu. Dia bilang nggak sanggup. Nah kita sebagai pemain digital, apakah setelah itu kita berhenti? Ya jangan Bapak Ibu. Kamu nggak bisa ya udah kamu nggak saya pakai. Mau saya dapat orderannya kok, saya bisa cari yang lain. Gitu aja enak. Ya, kenapa kok harus kita nungguin satu vendor? Oh saya nggak bisa nih, mohon maaf. Aduh saya juga nggak bisa dong kalau gitu. Tuh, kita kan yang dapat orderannya. Kita berhak kasih orderan ke siapapun ya kan? Karena kita pemasarnya nih. Kita yang punya bargaining power-nya. Itu Bapak sekalian. Oke. Maka nanti hari Sabtu silakan hadir di rumah saya. Kita bikin kelas offline ya. Kelas SEO powerful. Nanti orang-orang yang hadir ke rumah saya akan kita satukan semuanya Bapak Ibu sekalian, kita akan bersatu menjadi PKG. Pasukan Kepung Google. Kenapa kok bisa dikatakan pasukan Kepung Google? Karena kita bareng-bareng mainnya. Ya, kita mainnya bareng-bareng. Bapak sekalian. Kita main komunitas. Tadi sudah disampaikan Coach Evan. Lidi kalau cuma satu, dipatahin gampang. Tapi kalau lidi bergabung banyak, jadi sapu hijau, dipatahin susah. Meskipun dia lentur, susah dipatahin karena bareng-bareng. Ya. Nah ini, dominasi halaman pertama Google oleh kita untuk kita.
Kalau bisa satu keyword, satu kata kunci, itu 10 website punya kita semuanya. Ketika ada orang nyari, misalnya contoh nih ya, satu kata kunci, 10-10-nya punya kita semuanya. Kita cari misalnya google.com. Ini usaha saya misalnya. Saya usaha terapi ya untuk yang asam urat kolesterol tinggi ini. Pasdu Kudus. Ini bukan punya saya, jelas. Ini sudah diambil kompetitor duluan nih berarti ya. Ini murid bisnis kami, ya. Ini mantap jiwa juga saya, ya. Ini saya alhamdulillah ya. Ini merupakan kopian dari ini nih, kopian dari murid bisnis sih, sudah masuk nih. Info Grobogan keren ya, keren ya, sudah masuk nih. Ini bukan Pasdu Jepara, ya jelas. Ini bukan punya saya karena ini orang Jepara. Kok bisa orang Jepara ke sini nih? Padahal nyarinya di Kudus tuh. Kata kuncinya Kudus, kok orang Jepara bisa sampai sini? Ini berarti kita lengah nih. Pontianak sampai masuk sini coba. Ini kita lengah. Ya. Tuh, travel malah sampai sini juga tuh. Demak, Jepara, masuk sini ngapain nih? Jawa Pos. Nangkring di halaman 1. Bapak Ibu coba bayangin. Ketika kita punya satu usaha, ya, karena satu halaman Google itu nomor 1 sampai 10, ya, itu jadi halaman satu, di setiap satu halamannya itu hanya bisa menampung 1 sampai 10 website saja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bayangin coba ketika nomor 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ini itu punya kita semuanya, bayangin. Bagi yang usaha interior, ini punya jenengan, ini punya jenengan, ini punya jenengan. Terus sampai 10-10-nya punya jenengan semuanya. Maka ketika ada orang butuh interior, dia nggak punya celah nyari yang lain. Pasti hubungi jenengan itu. Ya. Jadi rezekinya ke lu lagi. Jangan kasih kompetitor masuk di kota kita. Ya, Bapak sekalian. Jangan kasih masuk. Yang kita sudah ngerti ilmunya, jangan kasih masuk nih. Ya, udahlah. 2025 tahun terakhir mereka menjajah kota kita. Setelahnya 2025 ke atas nggak boleh masuk. Kota kita hanya kita yang menguasai. Nggak boleh ikut-ikutan dari orang kota luar ya. Masuk-masuk di sini jangan. Nah, maka Bapak sekalian, ya, kita buat kompetitor luar kota itu gigit jari. Tersingkir, dia halaman 15, halaman 20. Kencret. Ya. Terus perhatikan yang bawah nih, perhatikan. Bangun branding lokal yang kuat, perhatikan nih. Bapak sekalian, bangun branding lokal yang kuat. Lihat nih. Ketika saya buka di Google nih ya, kita cek. Umroh Kudus. Udah keluar saran-sarannya ya. Kalau biasanya saya survei ya, kita buka misalnya Umroh Kudus gitu ya. Nah, itu ternyata ada beberapa kompetitor masuk di ini, di saran dari Google nih. Kalau ini mungkin Arwania orang Kudus lah ya, kita wajar saja lah. Tapi kadang-kadang ada nyempil di sini, misalnya kayak Dewangga Umroh Kudus, tahu-tahu apa ya? Ada Almina Reka Umroh Kudus. Itu kan dia bukan orang Kudus, Bapak Ibu sekalian. Bukan orang Kudus, tapi dia bisa menjadi saran Google. Coba bayangin. Parah banget itu. Kenapa kok dia bisa jadi saran Google? Karena banyak yang nyari. Jadi ketika Google itu dicari oleh banyak orang sampai di volume tertentu, maka dia yang tadinya berubah dari pencarian doang gini, pencarian biasa, dia akan berubah menjadi saran pencarian. Dia malah jadi saran ini. Nah, mau nggak Bapak Ibu sekalian, usahanya Bapak Ibu masuk di sini? Ya, misalnya contoh Bapak Ibu punya usaha interior. Interior namanya Berkah misalnya ya. Di sini muncul Berkah Interior Kudus. Brandnya Bapak Ibu yang muncul di situ, mau nggak? Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, gimana caranya? Kita harus berkomunitas bareng-bareng. 30 orang, 40 orang, 50 orang, 100 orang, kita bareng-bareng jamaah. Cari gitu, ketik di Google
berkah ya, berkah fashion Kudus, terus di enter sama-sama bareng-bareng. Akhirnya bareng-bareng itu akan menjadi saran Google itu. Nanti ketika ada orang lain mencari konveksi ya tentang fashion, ketika Google menyarankan, oh ada nih namanya berkah fashion Kudus, itu yang dipercaya sama orang. Karena orang percaya pasti saran Google itu pasti bagus. Itu tugas kita berikutnya. Menjadikan brand kita menjadi saran Google. Itu kita perlu berjamaah Bapak sekalian. Kita perlu berjamaah. Kalau Bapak Ibu main sendiri mau sampai kapan ini? Ya. Gak peduli sama usaha orang lain, mau dia sukses, mau dia kere, gak peduli saya. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Ya. Kita harus dominasi bareng-bareng komunitas. Ya. Membangun branding lokal yang kuat. Maka acara besok hari Sabtu itu semakin banyak yang hadir, semakin mendominasi. Kalau yang hadir 20, itu sama dengan kita 20 website. 20 orang datang di rumah saya nih ya. Saya kasih website satu-satu nih. Yang masing-masing peserta kita kasih website satu-satu. Yang sudah punya website, pakai websitenya sendiri. Yang belum kita pinjemin. Kita bikin website sama-sama di usahanya orang tersebut. Seperti arisan. Gantian muter. Yang interior kita postingin interior. Yang WiFi kita postingin WiFi. Yang catering kita postingin catering. Pakai nomornya orang tersebut. Setelah itu kita daftarkan ke Google ya. Maka besoknya sudah ada 20 website yang muncul di Google. Itu sudah lumayan mendominasi itu. Gimana kalau yang datang 30? Gimana kalau yang datang 40? Artinya kita punya 30 website. Artinya kita punya 40 website. Sekalian. Dan itu akan bertebar di semua halaman Google. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Terus sampai ke belakang. Mencar semuanya. Dan itu usaha kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Nomornya nomor kita. Ya. Ini solusi Bapak Ibu sekalian. Buat kita meningkatkan UMKM yang sudah lama terpuruk ini. Ya. Nanti semakin banyak member kita, semakin banyak yang ikut jadi pasukan kepung Google, semakin bagus. Bukan semakin jelek, semakin bagus. Karena kita akan semakin mendominasi Google dengan banyak website. Akhirnya orang ngeklik ini, nomor dia lagi. Ngeklik yang bawahnya, nomor ini lagi. Bawahnya lagi, nomor itu lagi. Akhirnya dia pasrah, udahlah saya hubungi aja lah daripada saya bingung. Kan gitu. Ya kan? Terus, ayo, mulai sekarang atau kita akan terus dijajah terus sekalian. Setiap pelaku usaha lokal harus punya website yang aktif, harus punya website. Sudah cukup lah ya kita tidur nih. Ini saya tampol-tampolin biar Bapak Ibu semua sadar nih. Biar punya website ini ya. Tampol-tampolin supaya sadar. Produk dan jasa Bapak Ibu selalu muncul di halaman pertama Google. Harus selalu muncul. Supaya apa? Supaya uang berputar di kota sendiri. Jangan keluar kota. Supaya kota ini maju Bapak Ibu. Butuh catering ke member sendiri. Butuh konveksi topi ke member sendiri. Duitnya muter-puter kita sendiri, jangan jauh-jauh. Ya, kalau kita megang konsep ini, konsep ekonomi protektif, kita bisa kaya bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa jadi pusat ekonomi digital baru di wilayah ini. Bukan hanya sekedar ini pusat saja, tapi jadi raksasa digital Bapak Ibu. Ya. Mari kita bangun 10, 50, 100 website lokal. Mari kita isi Google dengan kekuatan digital dari kota ini. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan kecil hati. Nah, saya kan sudah tua, Coach. Nanti kalau saya sudah nggak ada umur gimana? Website bisa diwariskan Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kita bikin website sekarang, kita posting hari ini, bisa buat bertahun-tahun ke depan. Agar jangan sampai lagi kompetitor masuk di kota kita. Sudah kita kepung semua Google itu. Halaman 1 sampai 20 kita penuhin. Jangan kasih masuk. Ya. Silakan hadir ya. Hari Sabtu tanggal 26 April 2025 kita akan workshop selama setengah hari, mulai setengah 9 sampai setengah 3 sore ya.
HTM-nya 100.000 rupiah. Di rumah saya Jalan Kiai Tensi nomor 3 Kudus, dapat makan siang, dapat sertifikat, dapat e-booknya dari Coach Arif tentang umroh ya. Terus Bapak Ibu juga berhak posting di 3 website berbeda untuk dominasi. Bagi yang sudah punya website silakan pakai websitenya, yang belum punya silakan nanti kita pinjemin websitenya Bapak Ibu, bisa dipakai bersama. Bapak Ibu nggak hadir, Bapak Ibu yang rugi. Kami tidak rugi, Bapak Ibu sendiri yang rugi. Ya. Gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Coach Arif. Ya, tapi sebelum itu mungkin ada yang mau tanyakan, dipersilakan. Ya, monggo. Coach Evan, Oke, monggo. terima kasih. Terima kasih Coach Yusuf ya. Ya seperti yang saya tadi bilang ya. Sesi yang pertama ini adalah yang untuk mengomorin yang mana yang membakar. Nah, itulah pentingnya kita bisa mengeput ya kan Bapak Ibu. Ada satu kota di kepupatan ya. Tidak ada tadi itu ya. Tentunya lingkungannya akan berpotensi untuk memenangkan pertarungan. Nah, sama juga ketika kita di Google, ketika ada orang yang mencari sesuatu produk, barang ataupun jasa, dan yang muncul adalah nomor kita yang muncul postingan kita, postingan berikutnya kita maka kemungkinan besar akan mudah ya, mudah closingnya. Oke, itu semoga bisa difahami ya, insya Allah bisa difahami karena tentunya sangat mudah. Nah, berikutnya ini adalah hal teknis Bapak Ibu. Maka siapkan, benar-benar siapkan diri kita masih kuat saja. Saya baca komentar dulu ya. Ini ada beberapa yang komen baru. Nah, mohon materinya PPT dikirim. Oke, nanti ini direkam ya, Bapak Ibu ya. Hari ini direkam, jadi nanti bisa diulang-ulang lagi. Ya, nanti akan tinggal di YouTube, channel YouTube-nya Mulia Bisnis. Pastikan subscribe ya, di like juga di share ke teman-teman yang lain yang bermanfaat. Di Google tidak jadi iklan Meta atau iklan IG ya. Maksudnya apa ini? Seperti disampaikan saat halal bihalal iklan Meta. IG itu bagian dari Meta. Jadi kalau kita mengiklan Meta, otomatis masuk iklan ke Facebook dan juga IG. Ya. Jadi kita tidak harus iklan Facebook ataupun iklan IG sendiri. Mungkin itukah yang dimaksudkan. Kalau ada hal lain, ada hal lain yang ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada yang ditanyakan ya. Ya, tentang materi nanti insya Allah akan di-share. Materi ini ya, bentuk rekaman video ini akan di-share di grup kita bersama. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tentang tadi, bagaimana cara Google ya. Sekarang menjelaskan. Tadi baru ngomong-ngomongin. Jadi yang masih penasaran bagaimana caranya teknik untuk mengepung Google, yang ini juga sudah saya praktikkan Bapak Ibu. Silakan kalau tidak percaya, ketika di Google public speaking di Pati ya, atau public speaking di Pati. Insya Allah Anda akan menemukan beberapa postingan yang berisi dari kami ya. Saya coba nanti ya. Oke, nah ini ya mau dipraktekkan khusus nih, kan? Coba ya, bener nggak? Oke, yang pertama ya, paling atas ini adalah Google Map. Google Map ini wajib Anda punya jika Anda memiliki bisnis yang ada tempatnya, ya. Karena ini adalah yang pertama kali disarankan oleh Google, karena Google Map ini punya Google, ya. Naik ke bawah. Nah, ini fotonya kegiatan kami di kelas ataupun di tempat lain ya. Nah, setelah ada, nah ini ada bio link nih.
backlink ya. Nah ini juga postingan saya lagi nih. Di bawahnya Mulia Bisnis. Ini juga punya saya juga. Ini yang bantu bikin postingan malah anak SMK ini. Siswi SMK mana ya coachnya? SMK 1 kalau nggak salah. Nah di bawahnya lagi Mulia Bisnis. Di bawahnya lagi Mulia Bisnis. Banyak banget ya. Baru kali ini nih. Nah ini kepung Google ya Bapak Ibu ya. Nah baru di bawah-bawah itu punya orang lain. Nah yang bawah-bawah itu punya orang lain. Nah di gambar juga ini punya saya ya. Oh ini ada beberapa ini punya saya. Punya saya. Nah sampai gambar pun. Nah ini ada tekniknya nih. Gimana gambar kita bisa muncul di halaman Google juga. Disarankan di bagian gambar. Ya. Bahkan di video. Kalau itu ada video-video YouTube-nya. Mungkin bisa jadi video saya juga masuk di itu. Ya. Di, apa namanya di bagian video. Nah, itu ada tekniknya. Bagaimana seperti itu. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kami, yaitu Coach Arif. Ya, Coach Arif sudah ready. Susah mencari artikel yang baik, kata-katanya gimana, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan dari Pak Afandi. Ya. Dari Pak Afandi ya. Pertanyaan sangat bagus ya. Dari artikelnya tidak usah dicari Pak. Nah itu sudah disampaikan chat GPT. Nah sekali ya, kita tinggal menyuruh chat GPT itu sudah luar biasa ya. Yang penting itu kita bukan bagaimana cara membuat artikel, tapi bagaimanakah kita memberikan perintah kepada chat GPT. Ketika perintahnya sudah tepat, maka chat GPT akan menampilkan yang tepat pula. Ya, maka penting sekali untuk membuat prompt atau perintah kepada ChatGPT. Dan nanti ini akan disampaikan juga bagaimanakah promptnya sehingga artinya itu tidak hanya, tidak hanya menarik bagi manusia, tapi yang penting juga adalah menarik bagi robot robot pencari di Google, ya, karena itu nanti yang memudahkan untuk muncul di halaman satu Google. Oke, tanpa panjang lebar, karena teknisnya kita mungkin semakin penasaran bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu untuk memperkuat lagi ilmuannya. Maka saya undang ya kami, bukan sesepuh kami ya, guru kami yaitu Coach Arif. Oke, Coach Arif sudah siap ya? Sudah ready? Insya Allah Coach Evan sudah Oke, siap. mantap. Alhamdulillah. Siap. Wah, keren ini ya topinya, Masya Allah. Oke, karena Coach Arif sudah siap, maka akan saya spotlight. Silakan kepada Coach Arif kami berikan untuk menyampaikan materi bagaimana teknisnya kepada kita semuanya. Baik, Jadi terima tepuk kasih tangan dong. Coach Evan. Gimana? Oke, terima kasih. Terima kasih Coach Evan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bapak Ibu. Kita selalu bersyukur kepada Allah sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, tadi sudah disampaikan eh, pemanasan ya, pemanasan yang sangat luar biasa dari pertama dari Coach Evan, pemaparan pembukaan, kemudian Coach Yusuf, pemaparan PKG ini program baru luar biasa juga. Kira-kira sudah pada terbakar belum ini Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah terbakar saya mau menyiramnya aja, tapi menyiramnya pakai bensin biar lebih bulat-bulat, lebih lebih menyala abangku gitu kan kalau orang bilang. Beneran nggak nih bensinnya? Gimana? Karena asli apa oplosan nanti pakainya? Apanya nih Coach? Suaranya putus-putus nih. Oh iya, katanya disiram pakai bensin ya. Bensinnya itu Pertamax beneran? Apakah Oh Pertamax iya, oplosan? mau oplosan mau ini yang penting disiram bensin. Oke.
Ini saya langsung aja berkaitan dengan tadi yang disampaikan di copywriting-nya di-share di grup bahwa ini akan membahas sedikit istilah-istilah di SEO karena sebelum kita ini akan mendaftar atau menyibukkan diri menjadi pasukan kepung Google itu kita paling tidak harus punya dasar-dasar ya. Kita tahu istilah-istilah SEO itu seperti apa. SEO itu apa, terus ya istilah-istilah yang sering muncul itu apa. Nah, nanti kita kupas satu-satu. Saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat? Ya, Coach. Sudah ya? Sebentar. SEO. Saya setting dulu. Ini tertutup. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mungkin ada yang ikut bergabung dari SMA 1 Jekulo. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita. Oke, langsung aja. Kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada di SEO. Karena kita kan kalau sudah menyatu dengan digital marketing, kita harus tahu SEO itu apa. Kalau misalnya kita taunya orang apa digital marketing, tahu digital marketing, tapi ditanya SEO itu apa, tapi nggak tahu. Nah, nanti kan jadi ini bener nggak nih digital marketing beneran nggak gitu kan? Nah, SEO kita harus tahu nih SEO itu apa. Saya next dulu. Nah, istilah populer di SEO ini banyak sekali ya, tapi nanti kita membahasnya cuma beberapa, sekitar ada 9 istilah aja yang paling populer ya, biasanya yang ada di dunia internet seperti itu. Nah, SEO itu adalah search engine optimization, yaitu cara untuk meningkatkan posisi website mudah ditemukan orang. Nah, SEO itu kan untuk membantu nggak seadanya. Kita punya komunitas, kita punya ilmunya dan punya platform yang bagus. Nah, itu untuk proses SEO itu menjadi bagus. SEO ini kan sangat ini ya, pintu awal ya, pintu awal nanti akan dihubungi oleh para customer atau nangkring di halaman 1 Google. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada beberapa istilah, di antaranya seperti keyword, meta title, meta deskripsi, konten, kemudian URL, indexing, ranking, lead, dan traffic. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini secara singkat aja. Kita akan bahas satu-satu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kupas istilah populer di SEO. Yang pertama, nih. Yang pertama, keyword. Keyword itu apa sih? Keyword itu adalah kata kunci. Kita sering dengar ya, kata kunci atau keywordnya apa sih? Keywordnya apa sih? Gitu kan. Seperti tadi yang disampaikan Coach Yusuf, ngetik keyword, misalnya umroh Kudus, gitu, atau Fasdu Kudus. Nah, itu adalah keyword. Keyword itu adalah kata atau frasa yang diketik orang di Google saat mencari sesuatu. Nah, tujuannya ya supaya memang muncul ya ketika kita mencari barang atau mencari jasa,
maka kata yang kita ketikkan itu akan memunculkan website, entah itu website kita atau website orang lain. Yang penting website itu yang kuat ya, yang kuat itu yang akan muncul dan kemungkinan besar akan diklik oleh kita atau yang mencari produk atau jasa. Nah, sebagai gambarannya, ini saya ada beberapa ini ya, ada beberapa gambar yang bisa menggambarkan kalau misalnya kita mau mencari handphone, kira-kira apa sih? Kira-kira kalau mencari handphone apa sih yang akan diketik oleh Google? Nah, yang akan diketik oleh Google itu biasanya kan gini, HP Samsung murah kudus. Nah, ini yang biru ini, nah inilah keyword Bapak Ibu sekalian. Jadi keyword itu tidak bisa kita kontrol ya. Maksudnya keyword itu adalah dari orang-orang yang dimanapun itu kita nggak tahu apa yang ada di pikiran orang ketika sedang di depan internet, sedang di depan handphonenya masing-masing buka Google, dia sedang mencari handphone, kita nggak tahu kira-kira apa yang akan diketikkan. Nah, ini salah satunya adalah beberapa riset yang sudah dilakukan ini adalah yang kata kunci atau keyword yang biasa diketikkan oleh orang-orang untuk yang mencari handphone adalah HP Samsung murah kudus. Biasanya ada mereknya, kemudian ada kata-kata murah. Nah, ini keyword yang ini ya, populer, sangat populer ya. Karena orang kalau nyari barang pasti kan maunya murah, bagus gitu kan. Nggak mau yang bagus tapi mahal gitu, nggak mau. Pasti maunya bagus tapi murah. Dan dia ada di Kudus, makanya dia ketik Kudus. Nah, demikian juga kalau misalnya ada yang mau umroh atau mau haji. Kira-kira apa yang diketikkan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang diketikkan biasanya ini, Haji 2025 Kudus. Karena dia pengen berangkat tahun ini, 2025, dan dia dari Kudus. Makanya yang mencari produk haji itu akan mengetik ini. Nah, inilah keyword Bapak Ibu. Yang biru ini adalah keyword. Demikian juga dengan ekskavator ya. Ini apa yang kira-kira apa? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Mungkin bisa open mic. Kira-kira apa yang akan diketikkan oleh orang-orang yang mencari jasa mau nguruk tanah? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab atau open mic boleh? Silakan. Jasa uruk tanah mungkin. Jasa uruk tanah. Bisa. Persewaan alat berat. Persewaan alat berat. Bisa, bisa juga. Nah, sebenarnya kata-kata kunci atau keyword itu tidak ada yang salah. Justru kalau semakin banyak kata keyword yang kita dapat, itu kita bisa membuat websitenya satu-satu. Makanya salah satu kunci dari SEO itu yang bagus adalah kita harus membuat banyak postingan dan jangan cuma satu ya. Karena apa? Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngontrol orang-orang itu mau mengetik apa. Nah, kalau ini kemarin saya sudah riset ini, biasa yang paling banyak diketikkan adalah sewa ekskavator Kudus. Nah, dari ketiga contoh ini adalah keyword. Nah, jadi semoga bisa menjadi gambaran ya Bapak Ibu, apa sih keyword itu? Nah, sebenarnya keyword itu ya, kalau orang mau cari produk atau jasa ngetiknya apa di Google, nah itulah keyword. Nah, dari keyword itu kalau kita sudah dapat, ketika kita buat website atau kita buat postingan di Muria Bisnis atau di website kita masing-masing, itu bisa disampaikan keywordnya itu, keyword utama, dan kita tambahkan keyword-keyword yang lain supaya bisa lebih powerful. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini kedua, kita sering mendengar meta title, apalagi yang sudah praktek ini ya, praktek di Muria Bisnis atau di WSP itu suka ada kolom tulisan meta title. Meta title itu apa sih? Meta title itu ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Jadi ini yang highlight biru ini adalah meta title. Jadi ini adalah judul halaman website yang muncul ya ketika ada yang nyari. Jadi coba Bapak Ibu sekalian
bisa diketikkan di Google, bisa buka Google. Buka Google, kemudian ketik Haji 2025 Kudus. Kira-kira munculnya apa? Kalau di saya munculnya seperti ini. Coba saya praktekkan juga ya. Saya praktekkan juga Haji. Nah, ini Bapak Ibu. Yang muncul ini sepertinya sama sama yang tadi ya. Yang contoh di sini. Contoh di sini, maaf. Bentar Bapak Ibu, ini ketutup. Saya stop sharing dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, yang ada di highlight biru, ini adalah meta title. Meta title itu adalah judul ya, judul halaman website kita, atau kalau kita sudah pernah praktek di muriabisnis.com, itu adalah nama produk atau judul produk yang harus kita ketikkan. Dan ini disarankan jangan cuman 3 kata gitu, 3 kata. Jadi karena kita mainnya itu adalah keyword long tail. Long tail itu keyword panjang. Karena kalau keyword panjang itu nanti akan terindeknya itu lebih mudah daripada yang pendek. Kalau pendek itu nanti bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu nanti nggak naik-naik. Nah, sebenarnya tujuan meta title itu apa? Supaya orang tertarik mengklik website kita. Makanya ketika kita buat meta title itu semenarik mungkin. Yang kira-kira kalau misalnya orang melihat 1 detik atau 2 detik melihat meta title kita, itu udah langsung, wah ini nih, ini yang gue cari nih, gitu kan. Makanya terus langsung ngeklik. Gitu. Jadi kalau permisalannya di buku, kalau kita jalan-jalan di toko buku gitu kan, meta title itu adalah kayak judul buku ya. Judul buku yang membuat kita tertarik, wah ini buku bagus ini, makanya kita pengen tahu isinya seperti apa, terus akhirnya membeli. Demikian juga di website ya. Kalau meta title kita menarik, kemudian apa ya, menggelitik gitu kan, wah ini kayaknya gatel nih kalau nggak diklik ini, makanya akhirnya ngeklik. Dengan mengklik itu nanti akan menjadi peluang kita untuk timbul closing atau dealing seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ada meta description. Meta description ini apa? Meta description ini yang ini Bapak Ibu sekalian, yang highlight kuning. Jadi dia itu adalah deskripsi yang menerangkan, deskripsi singkat ya, dia menerangkan judul yang meta title tadi, diterangkan. Jadi di dalam meta deskripsi ini semakin tadi kita gini, udah kita deskripsi, kita tambahin lagi, kita tambahin kata-kata yang menggugah, kita mau yang spektakuler kita sampaikan di situ. Nah, begitu orang lihat, udah pasti seperti penawaran yang nggak tertolak gitu, maka dia akan segera mengklik website kita. Nah, kalau sudah lanjut. Kemudian istilah yang keempat ada konten. Sudah berubah belum ya? Sepertinya belum berubah ya, masih 3 ya? Agak slow coach ini coach. Masih sama ya. Agak slow ya. Di saya masih 4. Di saya sudah 4 ini, sudah nomor 4. Di teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sudah nomor 4 atau masih nomor 3?
Ini Sudah sudah 4 ini. sudah masuk Sudah, nomor 4. sudah ya. Nah, oke, baik, lanjut. Istilah yang keempat ini konten. Kita sering mendengar ya konten itu mau di sosmed, mau di web itu ada yang namanya konten. Nah, konten itu sebenarnya apa? Konten itu ya isinya website. Kalau kita membuat web diri seperti yang biasa kita lakukan di Muria Bisnis atau di website kita, itu di deskripsi. Biasanya kita kan dulu orang susah ya deskripsi seperti apa yang bagus, seperti tadi yang ditanyakan sama Pak siapa tadi, bikin artikel yang bagus gimana? Terus ada yang jawab pakai ChatGPT. Nah, Canggih. benar. Sekarang ini kita sudah sangat dimudahkan, sudah sangat dimanjakan oleh teknologi. Nah, kita harus memanfaatkan itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Teknologi yang ada, jangan kita seperti kita alergi teknologi gitu, jangan. Nah, kita harus hadapi itu. Kalau perlu kita ajak berteman. Seperti saya kalau misalnya sama ChatGPT pagi-pagi atau malam-malam gitu kan. Pertama kali kalau buka ChatGPT, apa yang saya lakukan? Saya pasti akan menyapa dulu. Misalnya saya kasih nama, misalnya kadang-kadang saya kasih nama macam-macam gitu kan. Hai John gitu kan. Saya ketik itu di ini di ChatGPT. Kita praktekkan ya sebentar ya. Kita praktekkan biar tahu. Kasih ChatGPT. Belum pernah. Tapi di sini saya pikir sudah semua tahu ya ChatGPT itu seperti apa. chatgpt.com. Nah, ini. Oh, belum muncul ya. Biasa yang saya lakukan gini, misalnya, hai, cewek misalnya, Melinda gitu kan. Nah, dia nanti akan menjawab, hai juga, apa ada yang bisa aku bantu hari ini? Nah, ini jadi kita kalau AI, ChatGPT atau AI ini, kita ajak berteman aja. Jadi kita jangan menghindar dari teknologi yang bagus ini, karena ini adalah sahabat kita semua sebenarnya kalau ChatGPT ini. Itu udah terkenal mungkin di sekolah juga, teman-teman di SMA itu pasti sudah mengenal ya, karena kan bisa membantu banget untuk memecahkan soal-soal gitu kan, atau mencari apa misalnya bahan-bahan untuk presentasi gitu kan, ada semua di ChatGPT. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Coach Evan kalau nggak salah tadi. Jadi yang penting itu bagaimana kita sebagai pengguna, sebagai user itu eh, apa memerintah gitu. Nah, itu kan ada caranya juga kan. Jadi kita walaupun ChatGPT pintar, tapi sebenarnya kita itu lebih berkuasa. Jadi kita lebih pintar karena kita yang memerintah ChatGPT. Dan hebatnya ChatGPT itu suka sekali untuk diperintah. 24 jam tanpa tidur ya kan. Mau jam berapapun siap. Asal kuota internetnya aman gitu kan. Yang penting bisa nyambung ke internet. Oke, saya lanjut lagi. Tadi konten ya. Konten itu adalah isinya website. Nah, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video, dan lain-lain. Atau yang paling penting adalah berisi penawaran. Ya, karena kan kita fokusnya ini adalah kita membuat website yang menjual produk atau jasa kita. Kita ingin mempromosikan produk kita, jasa kita di website Muria Bisnis atau website yang lain agar bisa muncul atau nongol di halaman 1. Seperti itu. Tujuannya itu ya. Jadi kontennya yang bermanfaat dan bisa membuat ini orang berlama-lama. Jadi nggak cuman ketika ada ya Bapak Ibu ya, ada beberapa website itu ketika kita buka eh, dalamnya itu berantakan misalnya nggak menarik. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya kita pengen cepat-cepat ninggalin. Udah websitenya jelek, terus nggak ada yang kita cari. Misalnya kita cari apa gitu kan, ternyata di situ nggak ada yang kita cari. Ya kita cepat-cepat akan meninggalkan ini website itu. Nah beda kalau misalnya website yang kita buat itu
bagus, menarik gitu kan, disertai foto-foto, bahkan video gitu kan, atau ada artikel-artikel yang mendukung lainnya. Nah, dia akan betah, yang mencari yang membuka website kita itu akan betah karena apa? Karena kontennya menarik. Oke. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah URL. Nah, ini agak-agak ini ya, agak-agak bahasanya bahasa sono ya. Eh, banyak orang suka menyebut URL. URL apa sih URL itu? URL itu ini Bapak Ibu sekalian. URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator. Nah, sebenarnya kita nggak perlu menghafalkan ini sih, sebenarnya nggak penting-penting amat. Tapi paling enggak kita tahu gitu kan. Kita tahu namanya itu ini. Tapi yang biasanya orang sebut itu URL. Penting. URL ini adalah alamat halaman website kita. Halaman website kita yang ada di ini, yang ada di pencarian Google. Bisa disebut Contoh link misalnya juga ya. di sini, ya betul, link URL biasanya kan gitu, atau link gitu, link website gitu. Nah ini di sini berisi informasi lengkap. Seperti ini misalnya muriabisnis.com produk haji langsung tanpa antri tahun 2025 Dawe Kudus eksklusif yang tadi kita buka tadi ya. Ini alamatnya lengkap. Kalau nggak lengkap maka nanti tidak menuju ke halaman kita tuju. Jadi kayak Ayu Ting Ting gitu, ya, salah alamat palsu jadinya. Gitu. Nah tujuannya URL ini jelas ya kan. Dan yang penting URL ini itu harus membuat URL ini harus ada keyword di dalamnya ya. Haji langsung tanpa antri. Ini semua keyword nih. Keywordnya haji tanpa antri, langsung tanpa antri ini keyword value ya. Kemudian tahun 2025 ini keyword ini juga tahun. Kemudian Dawe ini Dawe Kudus keyword apa kota. Nah, yang penting di semua ini adalah keyword dan itu akan membuat SEO kita menjadi bagus. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian indexing. Nah, indexing ini mungkin agak asing ya bagi yang belum pernah. Apa sih indexing itu? Jadi ini sebagai pengetahuan kita karena apa? Ketika kita membuat website di Muria Bisnis atau di website kita yang lain, itu tidak akan nongol di Google kalau tidak ada proses ini, Bapak Ibu. Jadi proses indexing ini adalah Google. Ketika kita sudah membuat postingan atau membuat artikel, deskripsi segala macam tadi, kita udah jadi. Nah, kita akan mendaftarkan itu di Google Search Console. Nah, Google Search Console itu seperti apa? Mungkin nanti bisa kita bahas di lain waktu atau nanti ketika di hari Sabtu nanti kita bisa praktekkan juga. Jadi pada intinya semua postingan atau semua URL, nah tadi kan kita bahas URL kan, URL atau link yang kita buat tidak akan terdaftar, tidak akan terlihat di Google kalau kita tidak mendaftarkan dulu. Sebenarnya bisa, ada beberapa yang bisa, tapi lama banget. Jadi kalau kita mau instan, bukan instan ya, mau apa ya namanya ya, potong kompas lah istilahnya, potong kompas, kita pengen segera bisa nongol gitu kan. Nah ini salah satu ilmu SEO yang akan nanti diajarkan di hari Sabtu. Nah ini salah satunya adalah dengan memanfaatkan, mengoptimalkan Google Search Console ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak didaftarkan, ya nggak akan nongol gitu kan. Orang nggak didaftarin, mana bisa nongol. Ya, emang susah ya Pak yang itu Pak. Kemarin Iya. ya pernah tak coba tapi gagal terus Pak verifikasinya. Oh, iya. Dengan siapa Pak ini? Maaf, Pak Avandi Pak. Pak Ya, Avandi. yang di Boleh kelurahan diceritain, Parah. boleh diceritain sebentar susahnya seperti apa Pak? Mungkin sebagai gambaran. Waktu awal itu tak Hmm? masukkan itu HTTP-nya. Hmm? Terus kan nama saya kan di webnya Norcahyo Cahyo. .is.id. Oh, Tapi nama Bapak ya berarti itu ya? tak Oke, pakai domain nggak bisa. Terus akhirnya pakai DNS. DNS juga sudah oke. tak salin itu apa itu Heeh. konten apanya itu
Tapi Heeh. gagal, masih gagal. Terus harinya Oke. nggak tak masukkan lagi ya. Cuma Oh, baru satu tak yang memasukkan tadi. Itu. nah maaf nih Pak, saya mau nanya, Bapak pakai platformnya apa nih Pak? Websitenya? Pakai Webnya pakai yang Blogger, BISID. OBCD, pakai Ah, WSP, website iya SEO WSP. praktis, WSP. Website SEO praktis. Iya, yang dulu titik terang itu, Pak. Nah, ya, tapi saat ini sudah bisa Pak? Sudah bisa berhasil? Atau belum? Cuma bisa mendaftarkan satu tak. Satu Satu aja? itu, satu apa itu? Satu nama website. Kalau Hmm, misalnya buat lagi saya belum 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 bisa. belum mahir begitu. Heran. Cara Wah, cara saya sarankan sih memasukkannya Bapak datang seperti aja itu. nih hari Sabtu nih Pak, cocok nih kita Iya, langsung iya, nah. kupas tuntas aja di sana nanti. Jadi Iya, kenapa? iya. Mungkin karena apa? Karena kalau kita tidak langsung melihat dalemannya gitu kan, ya kita agak susah Iya, menganalisanya gitu kan. Ini kenapa gitu? Mungkin ada iya. salah di mana gitu kan. Nah, kalau dibahas di Itu sini ya ya agak bisa susah sampai kan. jam 4 pagi nanti. Iya. Masalahnya kata-katanya itu pakai bahasa Inggris semua itu. Bahasa Inggris ya. Enggak. Harusnya sih nggak masalah Iya, sih Pak. iya. Kita Harusnya nggak masalah. kurang begitu menguasai sih bahasa Ya, Inggrisnya baru pasif separuh siap, siap. separuh. Nah, ya. Hmm. Bisa Pak, nanti kita bisa bantu untuk ini ya, untuk analisa, untuk kupas bagi kenapa sih itu kan, dan kita cari solusinya seperti apa Iya, gitu iya, kan. terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa teratasi. Oke, ada lagi Pak? Kalau enggak saya lanjut ya. Iya, deh, Lanjut ya. lanjut. Oke. Terima kasih Pak Afandi. Oke, selanjutnya ini adalah peringkat. Nah, ini peringkat ranking gitu kan. Ranking berapa gitu kan. Tadi seperti beberapa ini URL yang sudah dipraktekkan tadi kan ada yang peringkat 1, ada yang peringkat 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah bonus ya, bonus dari SEO gitu loh. Kalau kita buatnya bagus gitu kan. Kita sudah menggunakan ilmu yang kita punya, keywordnya bagus, kemudian meta title-nya bagus, nama domainnya juga bagus karena juga pengaruh juga, terus kemudian meta deskripsinya juga bagus. Nah, udah biasanya itu sudah ini ya, sudah pasti akan minimal lah halaman 1, 2, 3 itu udah nongol di situ. Apalagi kalau punya platform yang bagus kayak Murah Bisnis. Karena di platform yang kuat, yang sudah banyak traffic gitu kan. Traffic nanti kita akan bahas di nomor berikutnya. Nanti akan ini ya, akan membantu SEO. SEO-nya akan bagus. Kalau makin atas ya makin banyak diklik gitu kan. Tadi seperti yang disampaikan Coach Yusuf juga tadi kan di halaman 1 itu biasanya 1 sampai 10 aja ya, 1 sampai 10 URL. Nah, tujuan kita itu sebenarnya itu ranking itu harus paling nggak 1, 2, 3 lah, 1, 2, 3 di setiap halaman ya. Di halaman 1, 1, 2, 3, di halaman 2, 1, 2, 3, di halaman 3, 1, 2, 3. Nah itu makin bagus. Apalagi kalau 10-10-nya. Nah itu biasanya oh, udah SEO bagus, terus punya websitenya juga banyak gitu kan. Dia memanfaatkan platform yang ada. Itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau praktek boleh. Jadi eh, yang kemarin sudah beberapa yang sudah memiliki memiliki postingan atau memiliki website di Muria Bisnis atau di WSP atau di platform yang lainnya, boleh misalnya mengetik kata kuncinya. Coba dilihat di buka Google, kemudian ketik kata kuncinya atau ketik judul ya, judul yang kita buat, terus kita ketik di situ di Google atau kita copy paste di situ, lalu kita enter. Nah, website siapa tuh yang muncul yang paling atas? Apakah punya kita kah? Atau punya kompetitor lagi? Orang luar kota yang tadi disampaikan sama Coach Yusuf. Nah, kalau misalnya punya kita itu nggak bisa tampil di depan, nah ini yang harus kita evaluasi. Kita harus cari nih, ini ada apa nih? Apa yang salah gitu kan? Nah, ini penting karena semakin kita tahu masalahnya, jadi kita tidak akan mengulangi lagi ketika kita membuat postingan atau membuat website yang lain dan uh, akhirnya apa? Akhirnya nanti kalau misalnya kita ya nggak mau berubah, ya nanti nggak akan nongol di halaman 1, 2, 3 atau peringkat 1. Nah ini yang harus diperbaiki.
Oke, saya lanjut. Istilah yang berikutnya adalah lead. Lead ini adalah idola para ini ya, idola para digital marketer, idola para pengusaha juga yang punya website. Karena apa? Lead ini adalah salah satu parameter keberhasilan SEO. Dan ini kemungkinan besar kan di halaman 1, walaupun tidak selalu di halaman 1 ya. Karena kalau orang mencari produk, misalnya produk haji atau produk umroh, yang benar-benar mau umroh ya Bapak Ibu sekalian, bukan kompetitor yang cuman nyari keyword yang bagus itu apa gitu kan, terus dia mau nyontoh gitu kan. Nah ini enggak, kalau misalnya atau mau nyari haji, pasti dia akan nyari yang detail atau yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan itu juga enggak mesti di halaman 1. Bisa di halaman 2, bisa di halaman 3, bahkan ada yang di halaman 10 masih dicari. Nah, itu kalau misalnya diklik dan tertarik, misalnya ada meta title-nya yang pas dengan yang dicari, pasti akan diklik. Setelah diklik, website atau deskripsinya itu bagus, nah akhirnya dia akan mengarah ke ini, ke CTA-nya. CTA itu call to action-nya. Nah, di kita biasanya ada tombol hijau itu ya di website Muria Bisnis. Nah, itu adalah CTA. Tombolnya besar gitu kan, ada nomor telepon kita. Nah, karena kalau orang lead ini, orang-orang yang udah tertarik dengan produk dan layanan kita, biasanya kita akan mengklik itu, mengklik nomor telepon atau hubungi kami. Biasanya kan kita ada ini ya, di CTA-nya kita tulis macam-macam ya, beberapa versi ya. Atau kita bisa arahkan ke formulir pemesanan biasanya. Karena ini biasanya yang kalau lead-nya terlalu banyak gitu kan, nah CS-nya kewalahan. Nah ini bisa diakali dengan formulir gitu kan. Kalau formulir itu kan nanti akan ke filter ya. Ini benar-benar ini udah masuk datanya, namanya siapa, terus kemudian nomor handphonenya siapa, kemudian kebutuhannya apa. Nah, kalau kebutuhannya udah tahu nih, nah itu kan sama CS atau sama yang menghandle itu kan enak mengarahkannya. Mungkin bisa di minta tolong ke bagian lain untuk menangani dulu karena saking banyaknya lead. Nah itu. Jadi lead itu sekali lagi adalah ini ya keberhasilan dari SEO. Cuman lead ini perlu diperhatikan ya. Lead ini adalah belum tentu orang langsung mau beli karena seperti kalau misalnya kita punya toko online atau di pasar gitu kan, kalau toko online mungkin nggak kelihatan ya, di pasar toko offline ya maksud saya, toko offline, dan biasanya banyak orang berlalu lalang itu kan sering mampir gitu kan, cuman mampir nggak langsung beli, pasti nanya-nanya. Yang pertama dilihat dulu barangnya bagus enggak, ada yang cocok enggak. Udah tertarik nih, tapi udah tertarik baru nanya harga, itu pun belum tentu beli karena memang kadang-kadang kan banyak pertimbangan ya. Nah, contoh lead yang ada di Muria Bisnis ini, saya ada contohnya, bisa saya perlihatkan. Nah, seperti ini ya. Ini dari 2024 ini. Nah, ini contohnya, ini yang pertama lead ini terapi bekam. Nah, ini punya Coach Yusuf ini. Jadi seperti ini nanti kalau di Muria Bisnis, ketika ada orang yang mengklik tombol CTA tadi, menghubungi, nanti akan terhubung ke WA dan ada di sini, ada ininya, keterangannya muriabisnis.com, produknya apa. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita lebih enak menghandle-nya ya Bapak Ibu. Oh, berarti ini yang menghubungi saya butuhnya ini. Nah, kita bisa langsung mengarahkan. Lalu yang ini juga, kalau yang ini produk madu. Oh ya, ini punya salah satu coach ini, salah satu founder juga di Muria Bisnis, Pak Luki. Ini juga dapat lead juga nih. Nah, langsung diarahkan ke formulir karena beliau punya formulir. Ketika dia dapat lead, kemudian dia arahkan ke formulir.
Nah, terus kemudian yang ketiga ini Coach Lutfi, ini juga dapat lead juga. Jadi ini produknya sertifikasi halal. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi lead itu belum tentu closing ya. Jadi cuman lead itu adalah parameter dari keberhasilan SEO. Berarti website yang kita buat itu bagus, SEO-nya sudah memenuhi syarat lah istilahnya kan. Nah, maka akan terjadi lead. Semakin bagus SEO-nya, maka semakin banyak juga orang yang akan menjadi lead kita. Itu harapannya. Oke, kita lanjut. Kemudian istilah yang terakhir ini. Istilah yang terakhir ini sebenarnya masih banyak, tapi ini yang paling sering aja. Traffic. Nah, traffic itu apa sih? Kita taunya traffic itu kan lalu lintas ya. Nah, karena ini kita konteksnya ini di digital marketing di website. Nah, traffic itu ya jumlah orang yang mengunjungi website kita, gitu kan. Semakin banyak orang yang mengunjungi website kita itu berarti kita banyak mendapat traffic. Contohnya lah ini seperti ini yang saya sampaikan di sini. Seperti jumlah orang yang masuk ke toko setiap hari. Misalnya website dapat 100 pengunjung per hari ya artinya ya 100. Misalnya ada orang yang masuk ke toko kita 100 orang ya itu 100 itu traffic. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya trafficnya itu luar biasa banyak masuk gitu kan. Maka probabilitas atau kemungkinan untuk dapat lead untuk dapat menjual produk kita itu akan makin besar. Sehingga kita bisa ini ya, bisa menjual barang kita atau jasa kita itu dengan mudah. Tentunya dengan dibantu oleh ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh para coach juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan nanti juga dipraktekkan juga SEO yang powerful di hari Sabtu nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita tadi sudah belajar nih. Sudah mengetahui tadi ada 9, nah ini 9 istilah-istilah SEO nih, ada keyword, ada meta title, meta deskripsi, konten, URL, indexing, ranking, kemudian apa nih? Traffic ya kan? Nah, kira-kira sampai mana sih pengetahuan kita mengenai SEO ini? Apakah sudah nyantol belum sih? Nah, kita boleh ya seru-seruan dulu ya di quiz ini ya. Saya akan kopikan ini quiz ini di kolom chat. Bapak Ibu bisa buka di handphone masing-masing ya. Sebentar, ini saya copy dulu. Ini semoga biar nggak ngantuk ini, tombol ngantuk ini. Saya kopikan dulu websitenya. Sebentar. Ya, pastekan di sini. Nah, saya sudah taruh di kolom chat. Apakah sudah masuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian? Kalau sudah, bisa diklik menggunakan handphone aja biar cepat loadingnya. Kalau pakai laptop mungkin agak lemot ya. Ada yang sudah bisa buka? Halo? Iya, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Nah, masuk. sudah. Nah, kalau sudah langsung kita praktekkan aja. Kira-kira pengetahuan kita uji aja ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan materi istilah-istilah SEO ya. Kira-kira kita sudah paham betul nggak sih? Udah di luar kepala belum sih? Nah, ini caranya. Misalnya kita ini ya Arif Rahman gitu kan. Kita pencet aja langsung mulai kuis. Selamat datang di kuis cerdas. Arif Rahman. Yuk kita mulai kuisnya. Semoga lancar dan sukses. Kedengeran nggak suaranya ya Bapak Ibu? Halo? Iya, jelas. Jelas ya? Oke. Ya, nah. Nah, oke. Kita coba ini. Kita
masing-masing aja. Jadi ini kenapa kok saya ini ya tahu ya yang benar mana ya? Karena kan saya yang buat. Saya yang buat. Oke, kita coba ya. Apa yang dimaksud keyword? Nah, tadi keyword itu apa? Keyword ini jawabannya ini. Jawaban benar. Nah, Hebat. hebat. Itu kan jawaban benar. Lalu selanjutnya, meta title itu apa? Meta title itu adalah ini, judul halaman website yang masuk di Google. Jawaban benar. Nah, Hebat. benar. Pertanyaan selanjutnya, meta deskripsi itu apa? Deskripsi singkat tentang halaman ini. Kita ketik, kita klik. Jawaban benar. Hebat. Hebat, oke. Hebat iyalah yang buat. Tahu kuncinya kan? Yang termasuk konten. Nah, ini konten itu apa? Konten ini ada pilihannya, Yang lain teks, itu. gambar. Kira-kira yang apa nih? 1, 2, 3, 4. Coba disalahin, hasilnya kayak apa? Oh, disalahin. Oke, saya salahin ya, ini ya. Oke, ini saya klik. Jawaban salah. Coba lagi. Oh, coba lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau URL merupakan apa? Saya salahin lagi ya. Saya ini. Jawaban salah. Oh, Coba salah. lagi. Waduh, nggak apa-apa. Makin sering kita coba, makin paham ya nanti ya. Ini bisa dibuka-buka terus Bapak Ibu. Nah, ini indexing. Indexing ini nomor 1 jawabannya. Google menyimpan dan menampilkan halaman di Jawaban hasil benar. pencarian. Hebat. Oke. Selanjutnya, ranking. Kalau ranking ini orang pada tahu, pasti ada hubungannya sama peringkat kan. Nah, ini kita pilih nih, peringkat website di hasil pencarian Google. Jawaban benar. Hebat. Pasti benar. Pertanyaan selanjutnya, lead. Nah, lead ini apa? Ini kan, lead ini orang yang bekerja sebagai pemimpinan. Ah, enggak. Pengunjung yang mengunjungi lebih dari 1 halaman, sepertinya enggak. Orang yang menunjukkan minat terhadap produk kita, sepertinya iya. Kita pilih. Jawaban benar. Oh, benar Hebat. ternyata ya. Pertanyaan selanjutnya, nah ini traffic. Kalau traffic ini kita pasti sudah ingat ya, karena tadi kan terakhir nomor 8 ya. Ini pengunjung. Jawaban benar. Hebat. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini SEO itu apa? Nah, ini kira-kira apa nih Bapak Ibu? Boleh nggak minta jawabannya dari Bapak Ibu? Kira-kira nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Boleh open mic. Nomor 5, Coach. Nomor 5 belum dibikin. Ada aja. Ayo. Wah, ini Coach Yusuf. Oke, Nomor saya jawab ya. 7. Nomor berapa, Pak? Proses membuat website agar lebih menarik. Oke, kita klik ya. Apakah 3. benar? Pak, siapa nih? Pak Afandi. Avandi ya. Oke, saya klik ya, Pak. Nomor 3 berarti ya, saya pilih ya. Ya, coba. Jawaban salah. Aduh, Coba sayang lagi. sekali. Coba lagi. Sebenarnya jawaban yang benar itu ini, Pak. Proses meningkatkan Meninggalkan. posisi website di hasil pencarian mesin pencari. Oke, tidak apa-apa. Coba lagi, buka lagi, ulang-ulang lagi. Nanti akan semakin ngelotok. Oke, pertanyaan selanjutnya udah selesai. Terima kasih sudah mengikuti kuis ini. Nilai Arif Rahman adalah 7 dari 10. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Mau bikin kuis kayak gini? Pak. Soal-soal bisa disetting sendiri. Cocok untuk orang tua cerdas dan guru cerdas. Hubungi aja Coach Arif. Diajarin cara bikinnya. Iklan dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah kuis sebentar tadi ya. Selanjutnya, ini terakhir aja sih selanjutnya. Jadi kalau kita tadi sudah belajar SEO itu apa gitu kan, istilah-istilahnya itu apa. Nah, ini juga kita harus mempunyai goal, mempunyai tujuan. Kita belajar SEO ya harus berhasil di SEO gitu kan. Nah, kita belajar buat apa kalau nggak mau berhasil kan? Karena apa? Kita tujuannya itu ya membuat website yang bagus, mempromosikan usaha kita. Ujung-ujungnya apa ya? Ujungnya ya akan apa? Cuan gitu kan, cuan atau penghasilan yang akan kita dapat gitu kan. Dari mana-mana itu. Bisa dari usaha kita atau usaha teman kita. Karena kan kita mainnya berjamaah kan. Kita nggak mainnya sendiri-sendiri. Kita nggak mau sugih sendiri. Kita maunya sugih bareng gitu. Kayak tagline-nya Muria Bisnis. Muria Bisnis sugih bareng. Seperti itu. Jadi tipsnya apa? Nomor 1 ini ya kita gunakan kata kunci yang sering dicari orang. Tadi seperti yang Coach Yusuf bilang tadi, ini apa?
suggest Google ya. Jadi kalau misalnya kita cari di Google ada saran-saran ya di bawahnya ya. Nah, itu makin sering kita optimasi, kita cari di Google itu kita akan bisa menjadi rekomendasi. Nah, kita gunakan itu. Kita gunakan kata kunci yang sering dicari orang itu yang sudah disarankan oleh Google. Itu bagus sekali. Terus kemudian yang kedua, bikin konten yang menarik dan bermanfaat. Jadi kita membuat membuat apa namanya, membuat konten yang menarik atau bermanfaat itu kan penting ya, karena kita bisa apa namanya, sedekah ke orang ya. Kalau kita membuat orang menikmati konten kita, terus bisa bermanfaat, syukur-syukur bisa apa namanya, membantu itu kan, membantu kesulitannya yang membaca konten kita. Nah, itu kita dapat pahala juga nanti. Makanya kita membuat kontennya itu ya jangan yang asal lah gitu kan. Apalagi konten-konten yang amburadul gitu jangan lah. Ya kita bikin konten yang menarik dan bermanfaat. Terus kemudian yang ketiga, pastikan websitenya cepat dan mudah dibuka. Ini lagi-lagi kita sudah mempunyai platform yang bagus, yang SEO-nya friendly gitu kan, SEO friendly ya. Jadi cepat dibuka, kemudian cepat terindeks juga gitu kan. Asal kita tahu acara-acaranya, kita tahu langkah-langkahnya bagaimana membuat website kita itu bisa cepat, bisa ngebut dan gampang dibuka. Nah, itu kita sudah punya semuanya. Jadi komplit. Insya Allah kalau misalnya tadi yang Coach Yusuf bilang ya, nggak akan rugi lah insya Allah kalau misalnya kita belajar digital marketing, apalagi kita ikut komunitas di sini, kita dapat semuanya insya Allah. Terus yang keempat adalah rajin update konten gitu kan. Ya, ini kadang-kadang yang nggak punya waktu gitu kan, aduh gimana ya, aku nggak punya waktu nih untuk update konten. Nggak apa-apa, kita sampaikan aja di Muria Bisnis, nah, akan dibantu. Makanya dengan ikut komunitas, apalagi kalau ikut semacam pelatihan-pelatihan atau seminar itu, apalagi ini ada program baru ya, pasukan kepung Google. Nah, ini kemungkinan membuat kita itu termotivasi untuk rajin mengupdate konten atau membuat konten. Karena apa? Kita kan mainnya bareng-bareng ya. Kalau satu orang aja nggak bikin, nah nanti jadi nggak enak sama yang lain. Masa aku doang nggak bikin? Nah, jadi termotivasi. Nah, salah satu kalau kita ikut program itu juga kita menjadi rajin gitu. Dengan rajin, ya Bapak Ibu sekalian, dengan rajin itu sebenarnya kita sudah mengoptimasi website kita dan menjadi kuat. Dan lagi kita akan menjadi jago SEO, jago membuat website, jago membuat konten. Nah, ini peluang juga. Kita bisa ngajarin ke tetangga kita, saudara kita, ya kan? Atau kalau misalnya teman kita, atau misalnya kita sebagai karyawan, kita deket sama bos kita, nah sekalian aja kita tawarin ke bos kita. Nah, itu bisa menjadi ladang cuan juga. Kalau sama saudara atau sama tetangga ya nggak usah bayar lah di ini aja, diajarin aja. Itu kan insya Allah menjadi amal jariah buat kita. Terus yang kelima, ini perlu juga karena kan sebagian besar dari kita pasti punya yang namanya Facebook, IG, Twitter, TikTok gitu kan. Nah, kita jangan cuman menjadi karyawannya Facebook, kita jangan jadi karyawannya IG doang. Kita harus menjadi karyawan dari website kita sendiri, punya kita sendiri, perusahaan kita sendiri yang berupa website gitu kan. Nah, kita share ya website kita itu ya ke platform yang sudah ada, yang tadi itu Facebook, IG. Di karyawannya Facebook terus, tapi website kita tinggalkan. Nah, ini salah Bapak Ibu. Ya, balik lagi ya, tadi kita harus mempunyai website, apalagi kalau kita sudah mempunyai usaha ya. Kita sudah mempunyai usaha, yang pertama kali harus kita punya itu yang pertama kali apa? Untuk booking nama kita, kita udah punya brand. Halo, putus-putus ya?
kalau punya brand yang bagus ya kita udah apa kalau orang Kudus bilang ya dijuk dulu gitu, dijuk namanya tes takjuk gitu. Takjuk itu udah di booking duluan lah gitu kan. Jadi orang lain nggak bisa ngambil gitu kan. Kalau udah diambil orang, terus kita mau ngambil itu, nah nanti jadi mahal, sayang. Karena apa? Kita kelamaan jadi karyawannya Facebook, karyawannya IG, lupa kalau kita itu bisa membuat perusahaan sendiri pakai website ya. Kita punya toko online sendiri, punya kita sendiri, bukan toko online-nya di Shopee, Tokopedia, enggak. Itu di bawah kontrol kita sendiri. Dan yang paling penting adalah website kita itu, adminnya itu ada di dekat kita. Kalau Bapak Ibu kalian tahu Shopee atau Tokopedia itu adminnya di mana? Kita nggak tahu. Entah itu di Jakarta, entah itu di Singapura, entah di mana, atau Singapura gitu kan, atau Singapura gitu kan. Nah, jadi kita harus mempunyai website dan itu alhamdulillahnya adminnya ya kita di Coach Meriah Bisnis ini. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan website kita itu cepat ininya. Mengatasinya tuh cepat. Kenapa ini? Ada apa ini gitu kan? Terus kalau misalnya kita ingin menambah kategori atau apa gitu bisa di website kita. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah terakhir. Jadi terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Untuk prakteknya ini bisa kita ini ya maksimalkan nanti di hari Sabtu atau nanti di semur berikutnya. Demikian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa open mic atau chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Arif Rahman yang sudah menyampaikan materinya. Dan ingat ya Bapak Ibu sekalian ya,